Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatila akan mempresentasikan PPT yang berjudul Konsep Pendidikan. Tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Sudiatsyah MPD. Konsep pendidikan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi alamiah manusia sehingga menjadi individu yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana pada proses pembelajaran, di mana tujuan akhirnya mencapai tujuan pembelajaran. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ini peserta didik mampu menumbuhkan kemauan dalam diri peserta didik. Purwanto menyatakan bahwa pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, baik jasmani dan rohani, agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar berupa pengalaman yang berangkaian dengan komunikasi yang bertujuan membantu dalam meningkatkan perkembangan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Praktik pendidikan dapat dibagi menjadi A. Studi pendidikan menjadi dasar untuk suatu praktik pendidikan. B. Studi pendidikan menjadi alat untuk keberhasilan suatu praktik pendidikan. C. Praktik pendidikan menjadi sumber bagi pelaksanaan studi pendidikan. D. Praktik pendidikan menjadi sarana pengujian kebenaran hasil studi pendidikan. Ada 3 golongan kesalahan dalam mendidik. 1. Kesalahan teknis, artinya kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara penerapan, pengertian, atau prinsip tertentu. 2. Kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. 3. Kesalahan yang bersifat konseptual, artinya karena pendidik kurang mengalami masalah-masalah yang sifatnya teoretis, maka akan mendidiknya mempunyai akibat-akibat yang tak dapat dibenarkan. Karakteristik alat pendidikan dapat diartikan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk material maupun non-material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. 1. Karakteristik alat pendidikan material secara umum memanfaatkan pentingnya peran pendidikan berbentuk material. 2. Karakteristik alat pendidikan non-material Muharram A menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan seorang alat pendidikan non-material, yakni perbuatan atau tindakan pendidik dan lainnya. Jenis pendidikan. 1. Pembiasaan. Pembiasaan merupakan alat pendidikan yang penting terutama bagi anak kecil. 2. Pengawasan. Memperhatikan akibat dari pengaruh pendidikan yang telah diberikan kepada anak didiknya. 3. Perintah-perintah dapat merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seorang pendidik. Sekian presentasi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.